Oke ya, hari ini kita belajar bilangan bulat ya. Ini salah satu hal yang paling mendasar sebelum kita belajar bab-bab matematika yang lain. Mulai dari definisi dulu nih, bilangan bulat apa sih gitu ya. Bilangan bulat sederhananya adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif atau biasa disebut bilangan asli ya. Selain daripada bilangan pecahan ya. Jadi kalau ada garis bilangan seperti ini, mulai dari angka 0 tengahnya, kemudian ke kanan itu positif, mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Ke kiri itu negatif, minus 1, minus 2, minus 3, dan seterusnya. Kemudian ada juga namanya bilangan asli. Apa itu bilangan asli? Bilangan asli itu adalah biasa juga disebut bilangan bulat positif, yaitu bilangan yang dimulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi 0 tidak termasuk di dalam kategori bilangan ini. Minus juga tidak termasuk dalam kategori bilangan asli. Kemudian ada namanya bilangan cacah. Nah, kalau bilangan cacah itu seperti bilangan asli, tetapi mulainya dari bilangan 0. Jadi 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Selain itu nanti teman-teman akan lihat juga apa itu bilangan bulat negatif. Nah, kalau bilangan bulat negatif adalah bilangan bulat yang dimulai dari angka minus 1, minus 2, minus 3, dan seterusnya. Sebenarnya gini sih, kalau kita pikir-pikir, ngapain sih ada bilangan bulat, bilangan cacah, kemudian ada bilangan negatif, emang gunanya buat apa nih ada beginian gitu ya. Sebenarnya nggak perlu diapalin sih, cuman coba kita pahami aja ya, bilangan-bilangan ini digunakan dalam konteks apa. Sekarang aku mau mulai dari sini dulu, bilangan asli. Coba teman-teman bayangin ya, eh, kalau seandainya ya ada perlombaan, let's say perlombaan berkuda atau perlombaan balap mobil gitu ya, itu kan mulanya dari peringkat satu, kemudian juga peringkat 2, peringkat 3 gitu ya. Sampai nanti panitia tuh ada ininya tuh, ada peringkatnya tuh, mulai yang peringkat 20 sampai yang peringkat terakhir nanti. Nah, ini yang peringkat 1 yang paling tinggi gitu ya. Ini kan mulainya nggak mungkin ada peringkat 0 dong, ya kan? Paling hebat di peringkat 1. Kalau pesertanya banyak ya berarti peringkat 40, peringkat 50 tergantung banyaknya peserta. Tapi nggak mungkin peringkat 0, apalagi peringkat minus. Nah, jadi dalam konteks ranking, misalnya ranking di sekolah atau ranking peringkat atau apapun, itu memang dia menggunakan bilangan asli. Nggak mungkin dia menggunakan bilangan 0, apalagi bilangan minus. Dan lanjut lagi, kalau bilangan cacah, kira-kira, kenapa ada yang bilangan, kayak tadi bilangan asli mulai dari yang ke 1. Kemudian ada bilangan cacah. Nah, kalau ini seperti teman-teman kayak nimbang sesuatu gitu. Jadi kalau ada timbangan badan gitu ya, timbangan badan misalnya di sini. Nah, itu kan mulai dari angka 0 kalau timbangan digital. Kita naik nih ke sini, ada orang nih naik di mari, ya kan? Berapa nimbangnya? Oh, misalnya 60 kg gitu. Kalau masanya itu ringan banget, misalnya ini ada timbangan kue nih, gini ya kira-kira. Ini ada jarumnya gitu ya. Ya let's say di sini misalnya ringan banget, ya dia beratnya 0 kg. Dia akan mulai dari 0. Tapi dia tidak memerlukan bilangan negatif. Kan nggak pernah ada bilangan minus 1 kg atau minus 60. Paling rendah ya 0 kg. Sampai dia terus ke kanan ya, terus positif, tergantung masanya berapa. Nah gitu ya. Kemudian ada juga nih, kalau kita perhatikan ya, kalau bilangan bulat ini ya kira-kira yang menggunakan semua bilangan notasi positif 0 sampai minus itu kira-kira apa gitu ya. Kalau teman-teman bayangkan gini nih, ada termometer nih mengukur suhu, ya kan. Nah, katakanlah hari ini panasnya 32 derajat Celcius. Nah,
Ini panas banget nih kalau untuk ukuran kita ya. Tapi kan bisa juga kalau suhu itu dia 0 derajat, 0 derajat Celcius. Nah ini dingin nih. Bagaimana kalau di kutub utara? Wah, mungkin bisa sampai minus 10 atau minus 15 gitu. Nah tergantung aja nih. Nah kalau mengukur suhu ya tentu dia butuh apa? Bilangan negatif gitu ya. Dia butuh juga bilang positif gitu. Nah dalam konteks itulah dalam pengukuran suhu dia membutuhkan pengukuran menggunakan bilangan bulat. Nah untuk itu ya, jadi nggak semua ukuran-ukuran atau pengukuran itu menggunakan bilangan negatif. Ada yang perlu, ada yang enggak. Termasuk juga angka nol. Ada yang perlu angka nol, ada yang enggak gitu. Nah, itulah kenapa ada yang dimulai dari angka nol, kemudian semua positif, ada yang mulai dari angka satu, ada juga yang mulai dari semuanya, mulai dari positif nol sampai angka positif. Mulai dari negatif ya, nol sampai positif gitu. Nah, begitu ya kira-kira ya bab tentang penggunaan bilangan. Mudah-mudahan bisa dipahami ya.